Ini 7 harinya Mang, belum dicuci Mang. Si pocong itu udah sendean di makam ini, di nisan ini. Jadi si pocong itu Mang selalu ikut sama saya. Nah saya bahwa si Mbak ini ingin menang dan ingin target tercapai. Itu 1 tahun saya bermain judi itu Mang, dan hasilnya juga efektif. Jadi saya itu Mang main itu tidak pernah kalah. Nama judinya itu dadu kupruk. Dadu, judi dadu kupruk. Ditutup itu ya? Yang ditutup itu sikat semua. Nah di situ saya banyak dapat uang tuh Mang. Mas, kok kenapa sih main kok sampai bawa-bawa seperti ini? Saya lihat loh, sampai yang bawa pocong tuh. Cuma saya arahkan, sampai yang juga bawa seperti itu tuh. Ya kita sama-sama penjudi lah. Yang penting intinya Bandar nggak usah tahu aja. Pesugihan nisan bolong merupakan ritual yang menggunakan nisan sebagai media yang bisa memberi untung dalam perjudian. Berbekal nisan bolong dan bantuan makhluk gaib penghuni makam, ritual pencari kekayaan ini pernah dilakukan oleh Abah Sukma. Loh, Abah Sukma tadi kok nggak langsung duduk nih, Bang? Soalnya Ada apa, gini Bang? Mang, waktu saya masuk ada salah satu energi yang ada di lingkungan sini. Ya normal aja, mungkin suasana seperti begini itu banyak energi-energi yang sangat kuat di sini. Di sini Abah ngerasa nggak enak ya? ya semuanya sudah Abah netrakin supaya jangan ganggu kru-kru yang ada di sini lah. Abah, sehat selalu, Bah. Alhamdulillah sehat Mang. Tambah ganteng aja Abah nih. Alhamdulillah. Ya seperti beginilah keadaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat, hari ini senang sekali Mang E bisa hadir ya. Ini salah satu idola sobat semua ya. Kita hadirkan kembali Abah Sukma. Abah Sukma punya kisah tahun 99 Mbak ya? 99 Mang. Ini Abah mau berbagi kisahnya memang rada ngeri-ngeri sedap, lucu lah begitu ya. Abah ini pernah menjadi seorang penjudi, begitu ya Bah ya? Betul, betul. Untuk beli apa Bah uang judinya? Satu tujuan angkot. Saya kan jadi Pengen punya supir angkot. Nah, iya betul. Oh dulunya Abah ini supir angkot. Supir angkot. Nah, kalau nyupir angkot ya harus harus beli angkot. Iya. Nah, itu tujuan utama saya itu. Tapi Jadi cara dapat uangnya itu dengan berjudi, berjudi pakai ritual. pakai ritual. Oke, menarik sekali nih. Istri nggak tahu ya Bah? Istri nggak pernah tahu. Nah ini yang Abah bawa apa ini? Ya ini Mang, ini mesan nih, mesan dari Nisan ya? nisan orang meninggal. Yang ritualnya itu harus ada 3 lubang secara alami. Kalau dadu kan ada 3. Nah kita cari lubang yang alaminya ada 3. Nah jangan kemana-mana sobat, nanti dengarkan kisahnya sampai akhir ya. Jangan lupa Abah juga akan tampil nanti di hari ulang tahun Malam Mencekam. Alhamdulillah. Hari Minggu tanggal 15 September. Jadi sobat harus hadir di sana kalau mau ngobrol dengan Abah Sukma ya. Abah Sukma ingin menunjukkan bahwa Abah punya sesuatu, apa Bah, semacam apa namanya? Kartu atau apa sih Bah? Ini semacam ramalan Mang. Ramalan, Ini ya? ramalan dari karuhun saya, ini namanya Sangga Buana. Nah kenapa dikatakan Sangga Buana? Sangga Buana itu dalam arti tiangnya jagat. Jadi Abah meramal lewat kartu Lewat ini. Sangga Buana. Sangga Buana. Iya. Mirip kartu tapi bukan kartu ya Bah ya? Bukan kartu. Itu bisa melihat masa depan seseorang. Insya Allah bisa. Tetapi kita jangan berpatokan pada ramalan. Ramalan itu hanya sebatas gambaran kita untuk mengetahui kesalahan kita. Karena maju mundurnya tentang usaha itu tergantung pada diri kita sendiri, letak kesalahannya.
Kalau kita bisa diperbaiki kesalahannya, maka rezeki berkah barokah itu akan mengikuti. Nah, nanti sobat nonton ya. Jadi siapa yang terpilih nanti bisa interaksi dan diramal. Silakan oleh Abah. Gitu ya, Pak ya? tanyakan tentang keluhan, insya Allah Abah akan bantu. Ya. Tetapi dengan catatan, makanya kalau sesuatu yang berbicara jangan diambil hati. Karena Abah berbicara itu sesuai dengan jati diri manusia tersebut. Mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus dijalankan. Rezeki tanpa ada perbaikan tidak akan sempurna. Boleh lihat sedikit gak, Bah? Boleh. Spill kalau bahasa Boleh, sekarang boleh. nih, Bah. Kartunya seperti apa gitu kan? Nanti Abah tunjukkan dulu. Kartunya nggak spesial banget, tetapi kalau kita penuh penghayatan akan menjadi nyata. Waduh. Dalam kehidupan Ini kayak kita film nanti. film kungfu ya ikatannya. Film-film Ini kungfu nih. udah lama memang, udah hampir 40 tahun bersama saya. Kain ini, Bah ya. Iya, kain. Bukan kain sembarangan, Bah. Ya sebagai pelengkap supaya jangan itu aja. Nah ini ya kartunya seperti ini makanya. Ini ada 3 warna. Nah, Ada gambarnya, Bah? ada. Semuanya yang ada dalam tulisan ini tentang perjalanan hidup manusia. Oh, ini mirip tarot begitu, Bah? Bisa dikatakan tarot, tapi ini sempalan dari Sangga Buana yang Abah bikin sendiri. Kalau dibaca secara real dalam kitabnya itu nggak mungkin. Jadi Abah bikin sendiri dari hati pikiran satukan. Jadi di dalam ini ada sebuah isinya yang mengatakan bahwa perjalanan manusia itu ada semua dalam sini. Tetapi dari bentuk kesalahan manusia sendiri yang harus Abah ocekin. Yang warna merah ini perjalanan hidup seseorang, jati diri seseorang untuk kerezekiannya bagaimana. Nanti ini ada tulisannya, bisa dibaca sendiri dan bisa dihayati sendiri. Yang warna kuning ini sebagai pengayom hidup rumah tangga, rukun dan tidaknya ada di sini. Kesalahannya apa? Nanti baca sendiri, hayati sendiri. Dan yang warna hitam ini sebuah kelanggengan hidup, baik untuk keusahaan, untuk rumah tangga. Nanti ada juga gambar dan tulisannya, dibaca sendiri, dihayati sendiri. Ketika ketiga-tiganya mendapatkan yang tidak enak, ada salah satu amalan yang ada di sini. Nah, ambil satu amalan itu untuk diamalkan setiap malamnya. Dan apapun dapatnya harus diamalkan. Oh, sudah ada resepnya ya, Bah ya? Udah ada ini. Nanti ini Abah akan praktekkan di acara live streaming, Bah ya? Boleh. Untuk orang-orang yang terpilih. Boleh. Karena mungkin rebutan nih, Bah, yang mau Iya. tahu kan lewat Boleh. video call WA, Bah. Iya, nggak apa-apa. Ini bakal seru sobat, jadi jangan lupa hadir di hari Minggu tanggal 15 September ya. Jamnya itu setelah maghrib lah, siap-siap ya. Jam 7.30. Ini ada tulisan semua Makanya boleh lihat dari ketiga-tiganya ini. Coba Bah, ngintip sedikit Bah. Nah, saya mau lihat dulu perjalanan Mang En nih. Wah, Mangai mau diramal nih. Nah, mau diramal ya. Oke, boleh. Dari segi kerezekiannya nih Mang E ya. Ini beneran nih, Bah? Ya, tinggal Mang E aja yang merasakan. Ini Mang E bukan saya memuji Mang Ini E kan ya. Mangai belum ngambil nih, Bah. Nggak apa-apa, Bisa. saya ambil. Anggap ini jarak jauh gitu, Bah ya. Ya. Bukan saya menguji Mang E nih tentang kerezekiannya. Mang E dari dulu kerezekiannya itu hoki. Amin. Tetapi titik-titiknya ada, nggak bisa dibuka. Itu nanti kalau pribadi, Bah ya. Nah ini sosok Mang E ini teguh pendirian kuat. Jadi apapun ujiannya dianggapnya enteng ringan. Karena apa? Sesuatu punya keyakinan itu akan bisa melewati semuanya. Ini gambarnya ini pohon kelapa. Pohon kelapa itu pohon yang sangat kuat. Dan di sini ada tulisannya itu sangat enak. Kalau dibaca, ini untuk kerjakan Mang E itu istimewa. Istimewa ya, Bah ya. Istimewa. Luar biasa, waduh. Oke, sobat Malam Mencekam, jangan lupa untuk hadir di ulang tahun. Nanti ngobrol dengan Abah, juga ada yang lainnya. Cek kodam juga ada nih. Nanti kita hadirkan orang yang bisa cek kodam.
Padahal Abah juga sebenarnya bisa. Cuman kita bagi-bagi skill, Pak. Bagi-bagi skill. Keterampilan yang kita bagi-bagi. Untuk seru-seruan di acara Malam Mencekam keempat ya, ulang tahun yang keempat. Dan Sobat, Mang E juga ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya sampai dengan hari ini. Selalu setia menonton Malam Mencekam. Berkat Sobat juga, Malam Mencekam sampai pada titik ini. Baik, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Abah Sukma. Menyambut ulang tahun keempat Malam Mencekam, saatnya kami berbagi bahagia. Dapatkan 100 merchandise cantik dari Malam Mencekam. Caranya, buat pantun bertema ucapan ulang tahun untuk Malam Mencekam. Ingat, sebuah pantun. Tulis di kolom komentar YouTube dan di Instagram official Malam Mencekam. Lalu tag 2 teman kalian dan jangan lupa subscribe lalu follow akun Instagram kami. Giveaway akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 15 September 2024. Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di acara live streaming ulang tahun Malam Mencekam. Akan ada grand prize jutaan rupiah. Juga bertemu langsung dengan Mang E dan narasumber favorit kalian. Jadi jangan lupa untuk hadir di sana ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Jadi begini Mang, kisah lama saya itu tahun 199 Mang. Tentang perjalanan hidup saya untuk mencapai tujuan saya. Tujuan saya tidak ada kata lain, membuat istri tetap tersenyum. Dalam arti tidak kekurangan lah. Saya sehari-hari usaha saya itu supir angkot. Supir angkot ya tahulah penghasilan angkot seberapa. Udah punya anak waktu itu, Bang? Belum, waktu itu belum punya anak. Dan Abah masih di aliran yang hitam atau sudah? Masih getam. Belum bisa ngaji itu? Belum bisa mengaji sama sekali. Ketika itu saya sebagai supir angkot, berapa penghasilannya hanya cukup untuk makan. Sedangkan kehidupannya akan datang, punya anak lagi, kita harus pikirkan itu. Mertua saya menanyakan, Sukma, kamu kerja supir angkot itu, angkotnya siapa? Saya dapat sewa Bah. Padahal mertua saya menawarkan waktu itu Pak. Ya udah kamu cari angkot yang second aja. Buat kamu kerja, biar setorannya itu masuk ke istri kamu. Tapi saya orangnya punya prinsip Pak. Prinsip saya ingin mandiri, berdikari. Saya tidak mengandalkan orang lain meskipun itu mertua saya. Dan saya juga tidak mau ada kecemburuan sosial dalam kehidupan rumah tangga saya. Saya tolak waktu itu. Udah Pak, nanti aja lah. Sementara sih ya sewa-sewa aja dulu. Nanti kalau ada rezeki ya mungkin saya pikirkan itu. Saya kerja narik angkot. Ini cerita kebetulan ini bulan Maulud ya. Untuk mengenang masa lalu saya. Bulan Maulud tanggal 12-nya kan pelal. Pelal itu dalam arti arak-arakan panjang jimat. Itu tarikan luar biasa Bang waktu itu. Hampir nggak pernah kosong angkot saya itu. Dan saya juga punya prinsip Bang. Jadi saya setiap narik angkot itu Bang, nggak pernah makan di luar. Karena menganggap saya itu sayang. Makan 3.500 lebih baik makan di rumah. Uangnya buat istri. Jadi setiap hari saya jalankan itu Bang. Tetapi yang namanya supir angkot ya tetap aja penghasilan seperti itu. Cukup hanya untuk makan-makan aja. Nah pas waktu jam 9 malam, tarikan mulai sepi. Orang pada ngadiri panjang jimat yang mau keluar tuh Mang. Yang mau diarak tuh. Nah saya sempatkan untuk istirahat. Sambil ngopi, sambil nunggu budarannya panjang jimat. Nah udah jam 9:30 malam, ada laki-laki
ngepuk pundak saya. Mas, oh iya Pak, gimana? Mau nggak saya charter? Kemana Pak? Ke Losari katanya. Nanti habis ini ya, nanti habis Budalan. Oh iya Pak, nanti ditunggu aja di sini. Waktu itu belum ada HP Bang. Tahun 99 tuh. Mungkin ada tapi saya nggak bisa beli HP lah. Akhirnya setelah selesai bongkaran Budalan si Panjang Jimat itu, nah orang yang mau nyarter angkot saya itu datang lagi. Nanti Pak supir, istri saya mau makan dulu. Beberapa menit kemudian datang lagi sama istrinya, sama anaknya. Rombongan, Nyamper, Pak? rombongan itu satu keluarga. Nyamper. Mana Pak mobilnya, Pak supir? Oh ini, Bu, Pak. Oh ya udah kita berangkat. Nah akhirnya dari Keraton Kanoman itu jam 11 di perjalanan menuju Losari. Sekitar di tengah perjalanan di Pasar Gebang kan biasanya macet tuh Mang. Nah biasanya macet tuh, banyak orang dagang, orang jualan. Itu waktu itu sepi lenggang Mang. Itu belum ada jalan layang, belum. Itu sepi. Jadi seolah-olah kita bawa angkot itu enak. Perjalanan itu merasa aneh Bang. Satu mobil isinya 7 orang. Suami, istri, anaknya. Itu baunya Bang. Baunya itu ada yang bau menyan, ada yang bau minyak cendana, macam-macam. Tapi saya Ini siang ya, Pak? malam Malam. Bang. Itu waktu Panjang Jimat, Budalan Panjang Jimat keluar. Tapi saya pikirannya normal aja. Mungkin orang yang habis mulut dan lihat Panjang Jimat pulangnya itu bawa oleh-oleh biasanya. Bawa semacamnya bunga, minyak, itu umumnya seperti itu. Ya untuk di rumah sih mungkin ada dagang atau apa, nggak ngerti lah saya waktu itu. Nah, sambil kita bicara di angkot, udah masuk daerah Losari, saya tanya, Pak, ini udah masuk daerah Losari. Nanti belok kiri, ada perapatan tuh arah Kerapiak tuh, belok kiri. Saya nurutin aja. Nurutin aja sampai 200 meter masuk ke gang. Saya tanya lagi Bang, Pak masih jauh? Masih Pak supir. Nanti juga kalau ada pertelon itu perapatan ketiga. Nah di situ rumah saya. Sampai nyampe di Bendungan Cisanggarung tuh Bang. Bendungan Cisanggarung ya. Kemana Pak? Itu sebentar lagi rumahnya kelihatan. Emang rumahnya kelihatan Bang. Rumahnya itu bangunan Belanda zaman dahulu. Nah saya masuk di rumahnya. Masuk dulu Pak supir, kita ngopi dulu. Kalau nggak ngopi saya nggak bayarin, kata si bapaknya nih. Nah kemudian, oh iya Pak supir, saya kan belum kenalan nih sama Pak supir tuh. Barangkali suatu saat saya butuh lagi nih, nanti cari pangkalannya di mana. Kalau mangkalnya biasa di keraton. Nah, kenalan sama si bapak itu. Saya kenalan, nama saya Sukma. Oh saya Mas Panjul dan istri saya Katmi. Tadi Mas Panjul sama Katmi ini penghuni rumah itu Mang. Nah di situ saya dikasih wejangannya. Ini Pak supir, saya sih hanya menyarankan. Kalau supir angkot nih, maaf sekali kata si Mas Panjul nih. Kan penghasilannya kan tahu. Segitu. Nah bagaimana caranya untuk bisa membeli angkot? Kata si Mas Panjul. Ya mungkin dengan cara menabung, kata saya Mang. Tapi kata Mas Panjulnya jangan seperti itu. Mas Sukma, cari putaran uang yang banyak. Nah di situ nanti Mas Sukma akan berhasil. Caranya bagaimana Mas Panjul? Ya kita ngobrol sih di rumahnya Mang.
Daripada kita pergi nggak dikasih ongkos, lebih baik saya turutin, ada kopi, ada cabur. Mas Sukma nanti pulang dari sini, cari kuburan yang mesanya lubangnya 3. Tapi jangan dilobangin. Nisan tuh nisannya. Nisan itu, nisan orang meninggal tuh. Nisan yang lubangnya 3. Cara mainnya gimana? Cari duitnya. Cari bandar dadu. Nah di situ Mas Sukma boleh. Tapi pakai ritual dulu. Saya balik tanya, Mang. Mas Panjul nanti dulu nih. Kalau masalah judi kan butuh modal. Kata sayanya nih, Mang. Nah sedangkan supir angkot buat judi modalnya dari mana? Cuma Mas Panjul mengatakan seperti ini. Mas Sukma, modal itu nomor 2. Yang penting Mas Sukma jalani ritual itu. Nanti modal berapapun akan menang. Contohnya saya nih. Saya di wilayah saya ini, Mang. Kata si Mas Panjul, keceluknya itu raja judi dadu. Jadi orang setiap didatangin saya itu bandar nggak mau. Jadi saya nggak pasang, dikasih duitnya aja suruh pulang, kata si Mas Panjul. Nah Mas Sukma boleh kerjakan itu. Berhubung ini waktu udah mau hampir pagi, kata Mas Panjulnya, Mas Sukma boleh pulang. Pas saya pulang dari rumah Mas Panjul, 100 meter Mang, saya dihadang sama penumpang lain. Penumpang ibu-ibu yang mau ke pasar Losari. Itu saya mobil saya, angkot saya di stop. Pak supir ikut, mau kemana Bu? Mau ke pasar Losari. Oh iya Mangga, kebetulan saya juga mau pulang ke Cirebon. Kita ngobrol lagi di situ sama penumpang 2 orang perempuan yang mau jualkan dagangannya. Pak supir mau dari mana? Kata si ibu itu. Saya tuh baru nganter penumpang Bu. Di mana? Itu di dekat Bengawan Cisanggarung tuh. Emang di situ ada rumah tah? Kata si penumpang nih Mang. Ada Bu, itu rumah bangunan Belanda. Rumahnya madep ke utara itu. Orang kedua itu bengong Mang. Pak supir, kata si ibu, saya orang sininya. Di situ tuh nggak ada rumah tuh, yang ada pohon api-api. Tapi Bu ada rumahnya. Namanya siapa penghuninya? Yang punya rumahnya? Barangkali Pak supir tahu. Saya tuh baru kenalan sama yang punya rumah Bu. Namanya Mas Panjul sama Ibu Katmi. Dia kaget Mang. Saya ucapan nama Panjul sama Ibu Katmi itu. Pak supir, tahu nggak katanya? Kenapa Bu? Pak supir itu baru saja membawa satu keluarga kan? Iya. Itu Pak supir yang penghuni di situ. Di Bengawan Cisanggarung. Saya berinting Mang kalau ngobrol seperti ini. Mungkin hadir lah beliau ini. Yang benar Bu, iya. Mereka pakai baju apa aja Bang? Ya kalau penampilannya? masalah pakaian sih seperti kita normal Mang. Wajahnya mungkin pucat. Gitu. Wajahnya sih normal juga normal. Jadi enggak menampakkan bahwa itu sosok siluman, enggak. Itu normal. Normal seperti kita tahun 99 itu pakaiannya normal, pakaian kita biasa. Tapi dengan berceritanya ibu itu kepada saya bahwa di situ itu ada penghuni Panjul sama Katmi, satu keluarga itu siluman buaya putih. Tapi saya enggak mempermasalahkan tentang itunya, Mang. Tentang itu siluman apa enggak. Yang saya jadi pikiran ini cuma satu. Prinsip saya itu harus bisa beli angkot. Dari siapapun wejangan itu harus beli angkot. Entah itu dari halal dan haramnya, itu urusan belakangan. Yang penting tujuan saya satu. Beli angkot tercapai.
Dari nganter ibu ke Losari, ke pasar Losari, nyampe di Geraksi mobil jam setengah 4, sampai di rumah jam 4. Jam 4 saya nggak tidur. Nggak tidurnya ini pikiran, Bang. Pikir seperti ini. Saya cari mesan yang lubangnya 3. Nah, sedangkan dadu kan ada 3. Hal mustahil kalau kita dapat. Paling ada juga 1. Nah, lubang yang dimaksud ada 3 itu lubang yang alami. Yang enggak dibuat oleh manusia. Yang dibuat sama alam. Seperti kena rayap, kena hujan. Nah, itu yang saya bingungnya. Tapi dengan keyakinan saya yang punya, Mang, saya tetap cari. Saya izin dulu ke majikan saya. Bos, besok saya izin 3 hari gak masuk. Kenapa, Sukma? Capek bos, semalam yang lembur sampai pagi. Padahal izin tersebut itu untuk mencari nisan tersebut. Nah, kebetulan kan di lingkungan saya kan banyak, Mang, tempat kuburan-kuburan umum tuh. Enggak semestinya kuburan keramat, enggak. Yang penting kuburan umum ada nisan yang lubangnya 3 diambil. Tetapi cara ngambilnya itu beda, Mang. Bedanya begini. Kamu boleh ngambil nisan itu, tapi harus ada penggantinya. Kata si Mas Panjulnya, pesan ke saya. Kalau nggak ada penggantinya, nanti kamu akan dihantui terus sama yang punya nisan itu. Kenapa sih? Gini Mas Sukma, kalau nisan itu ibaratnya itu bantalnya orang meninggal. Jadi harus ada nisan itu sebagai bantalnya orang meninggal. Jadi kalau orang tidur kan harus ada bantalnya. Kalau bantalnya diambil otomatis si pocong itu akan marah katanya. Saya ingatnya itu. Nah, terus ada lagi Mas Sukma yang harus Mas Sukma perhatikan. Kalau puasa kan pasti ada goda seperti ini, seperti ini. Kalau ada teriakan seperti ini, Mas Sukma harus pegang dada 3 kali. Kata Mas Panjul. Nah, itu saya jalankan, Mang. Saya kembali lagi nih. Saya cari nisan itu 2 hari nggak dapet. Padahal kuburan kan banyak, Mang. Tapi saya cari itu satu persatu, Mang. Malu nggak malu saya cari dengan alasan aja, alasan sayanya nih. Supaya jangan malu ke umum. Kalau cari kan siang. Kalau malam kan nggak mungkin bisa cari, kan gelap. Ada aja. Sedangkan orang di sekeliling itu kan tahu semua sama saya. Mau kemana Mas? Nggak, mau cari obat buat gatelan. Ya itu banyak di lumut-lumut yang makam tuh. Tuh apa, daun wisa tuh ada tuh. Iya. Padahal saya mencari nisan yang lubangnya 3. Yang Abah bawa ini ya? Ya ini. Enggak ada tulisan. Ini udah lama, Mang. Harusnya ada tulisan ya? Ini udah lama. Tadinya ada? Ada tadinya. Ini udah hampir 20 tahun ikut apa. Sampai sekarang. Nah, kemarin kan saya ini hampir malam apa tanggal 1 Jawanya mulut saya ganti ini. Saya menghormati lah. Bukan saya mentuhankan ini, tapi saya menghormati almarhum yang punya ininya. Makanya saya ganti lawannya, kain kafannya. Saya carinya itu 2 hari, nggak dapat. Ketiga harinya itu dapat, Mang. Ya ini, meskipun lubangnya nggak sama, tapi itu alami. Tapi saya nggak ambil ini, biarin aja. Nanti diambilnya pas saya waktu tirakat. Saya selalu kalau menjalankan hal-hal seperti ini, Mang, selalu sujud sungkem sama ibu saya. Karena prinsip saya berhasil dan tidaknya hanya doa seorang ibu. Apapun jalan saya, doa seorang ibu itu yang lebih terbaik. Itu menurut saya, keyakinan saya. Saya izin ke ibu saya, Bu, saya mau puasa. Untuk apa? Kata ibu saya. Saya seorang supir angkot, harus bisa beli angkot.
Ya udah kalau emang tujuannya seperti itu, jalankan. Tapi pesan ibu cuma satu waktu itu, Mang. Jangan merugikan orang lain dan jangan menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar. Nah di situ saya kebohongan sama ibu saya, Mang. Yang saya jalankan kan ajaran-ajaran nggak benar. Tapi saya mengiyakan. Iya Bu. Tapi yang doa seorang ibu kan lebih mustajabah. Akhirnya ibu saya cuci kakinya, Mang. Saya buat mandi. Itu ritual-ritual saya yang selalu saya kerjakan. Saya mandi dari kaki cucian ibu saya. Saya izin ke istri, Mas saya mau tirakat puasa 7 hari. Untuk apa, Bah? Ya untuk kehidupan saya bisa layak. Tapi saya singkat aja, Mang, ke istri saya tuh. Biar saya bisa kuat beli angkot lah. Cuma istri saya waktu itu pesannya satu. Awas nih, jangan yang untuk macam-macam. Enggak, saya untuk beli angkot. Nah, akhirnya istri saya mengiyakan, tetapi saya puasanya enggak di rumah, Mang. Kalau di rumah kan enggak enak sama mertua sayanya. Saya puasanya di gubuk tambak mertua saya. Dengan alasan saya itu menjaga kolam ikannya. Jadi saya izin ke mertua itu, Pak, saya enggak kerja 3 hari sampai 7 hari, saya ingin menjaga kolam ikannya. Oh iya enggak apa-apa. Tapi buat makannya ada kan? Ada. Tadi setiap saya ritual itu saya siapkan buat istri sayanya. Jadi saya punya prinsipnya gini. Sesusah apapun saya, Mang. Makan itu jangan oling utang. Meskipun makan sama garam, saya nikmatin aja. Saya punya prinsip itu, Mang. Nah makanya saya timbul penuh keyakinan harus beli angkot sendiri, apapun jalannya, apapun ritualnya, halal dan haramnya urusan belakangan. Saya jalan itu. Satu hari tirakat puasa di situ. Bukannya apa? Air putih aja, Mang. Saya kalau puasa bukannya air putih. Jadi setiap kita puasa, paginya puasa, itu malamnya itu basuh ini, Mang. Basuh nisannya. Jadi sebelum saya digunakan ini, sebelum saya dicabut ini, saya basuh. Nah paginya saya puasa lagi. Nah malam jam 9-nya saya datangin lagi. Saya basuh lagi. Sampai puncak puasanya 7 hari tetap saya basuh. Nah di ketiga harinya saya mempersiapkan, Mang. Mempersiapkan membuat nisan baru untuk mengganti ini. Saya bikin nisan barunya. Saya bikin nisan baru ya sama. Namanya sama, ditulisnya sama, binnya sama, naktunya sama, tanggal lahirnya juga sama. Sama seperti yang saya dapat. Ini milik perempuan atau laki? Ini milik perempuan, Mang. Saya bikin mesan 3 hari berpuasa itu sambil saya bikin. Tetap dibasuh sama yang ini. Nah malamnya saya basuh lagi ini. Nah kelima harinya, Mang, saya berpuasa. Ini mesan baru sudah jadi. Saya taruh di gubuk tambak. 5 harinya saya mendatangi ini, Mang. Itu di dalam kuburnya, di dalam kuburannya itu merintih orang kepanasan, Mang. Kedengeran, Bang? Kedengeran, sangat jelas. Panas, panas, panas. Di dalam kubur itu ada orang merintih panas, 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 panas. Nah mungkin itu kan sedang ada siksa kubur, walam saya nggak tahu lah. Cuma saya ingat wejangan dari Mas Panjul, ketika mendengar sesuatu bunyi apapun, suara apapun, Mas Sukma harus pegang dadanya. Karena itu suatu goda. Goda itu ada dalam diri Mas Sukma sendiri. Jadi saya turutin. Saya elus dada saya 3 kali. Rep, sirep, sirep,
Saya selalu pakai kejawen bang. Nggak pakai amalan ya maaf Bismillah atau apa enggak. Dapat kulhu aja gue nanti saya tuh. Saya sirap akhirnya si suara yang dalam kubur itu hilang. Begitu suara dalam kubur hilang, tetap saya cuci nih. Cuci sampai ke puncaknya 7 hari bang. 7 hari itu ada 3 air bang yang saya bawa. Untuk kata orang Jawa sih untuk mengatamkan katanya. Kalau habis puasa harus bikin nasi kuning. Tapi saya beda lagi bang. 7 hari katam saya 3 air yang saya bawa untuk mencuci ini. Air itu mang air ketan ireng, ketan putih, dan beras merah. Itu bukan dicampur jadi satu, dibawa satu-satu. Jadi saya nggak bawa gelas, bawanya plastik. Kalau plastik kan simple, tinggal diikat dibawa. Saya cuci ini mang. Ini 7 harinya mang. Belum dicuci mang. Si pocong itu udah sendean di makam ini mang, di nisan ini. Sendean seperti orang duduk begini. Pas di mesanya lonjor begini. Saya mau nyabutnya gimana? Ada pocongnya. Cuma saya ambil kerikil kecil, saya doain sesuai dengan keyakinan saya. Kamu jangan ganggu saya ada tujuan lain. Nanti saya akan ganti mesan kamu dengan yang baru. Saya lempar 3 kali. Alhamdulillah bang. Hilang. Hilang. Saya cabut, beratnya minta ampun bang. Saya cabut begini nih. Saya cabut itu beratnya minta ampun. Padahal kedalamannya itu mungkin berapa senti lah. Tapi terasanya berat. Udah berat panas lagi bang. Tangan saya itu hampir melepuh. Nyabut ini. Panas. Itu hampir gagal saya. Saya bengong di situ. Di kuburan itu tuh. Ini maaf namanya nggak saya sebutkan bang, karena orang dekat sih. Orang dekat maksudnya gimana Mbah? Ya yang meninggal ku orang dekat. Ternyata kenal. Kenal. Oh Abah kenal. Kenal. Jadi saya nggak sebutkan namanya. Karena yang saya ambil ini lingkungan saya sendiri. Tapi ya sudah saya ganti yang baru. Nah, tapi saya itu tidak patah arah dan tidak patah semangat. Ini harus dapat. Apapun yang terjadi, saya sudah mahal membelinya dengan puasa 7 hari. Harus dapat. Akhirnya memang ada itu mungkin wahyu atau gimana ya, nggak tahu, saya waktu itu masih awam tentang dunia spiritual tahun 99 lah. Tidak mendalam itu. Kamu siramin makamnya dengan air. Baca sesuai dengan keyakinan kamu. Jadi saya itu ambil mencari sumur, Bang. Mencari sumur, dan waktu itu ada sumurnya di lingkungan situ. Memang kalau ada kuburan ya pasti ada sumurnya. Saya ambil pakai timba, saya siramin, Bang. Berajak 3 kali, berajak. Ya sambil ngucap itu semampunya saya. Sebisanya saya, gerajak. Nah dari situ bisa kejabut si nisan ini. Nah begitu bisa kejabut, nisan yang baru saya tancapkan lagi di situ.
Saya tancapkan di situ, nisan ini saya bawa pulang. Tapi istri saya nggak tahu bahwa saya pulang bawa nisan nih. Cuma taunya bilangnya, "Mas," dulu kan panggilnya Mas, "kok kurus banget? Udah selesai puasanya." "Udah mah." "Ya udah makan dulu nanti." Nah, saya taruh di lemari nih, di lemari tempat baju. Entah itu ketakutan istri saya atau entah itu apalah. Istri saya nanggui pocong, Bang. Pocong itu lagi tidur di tempat tidurnya saya. Begini, sambil matanya terbuka itu, jadi pocong itu matanya putih semua, kata istri sayanya. "Wah, ada pocong, Mas, ada pocong, Mas, ada pocong, Mas." Tapi rahasia itu nggak saya ceritakan ke istri saya, bahwa saya puasa ini dapatnya nisan ini nggak saya ceritakan. "Yang benar mah." "Iya Mas, saya barusan lihat pocong." Itu hampir 7 hari Bang, istri saya selalu dihantui pocong. Jadi saya kan bingung nih Bang, bingungnya bagaimana nih, katanya nggak bakalan ganggu, ternyata kok istri saya selalu dihantui. Jadi saya tebus lagi 1 hari Bang, saya tebus lagi 1 hari 1 malam mencari wangsit agar supaya pocong itu tidak liar. Menurut saya cukup saya aja yang lihat. Nah, akhirnya dari wangsit tersebut suruh cari daun widara. Kamu cari daun widara, bebek, dan tancapkan di kuburan itu, di kuburan ini nih, Simba ini nih. Nah, di situ saya cari dan dapat. Saya ambil 7 lembar daun widara, saya bebek seperti numbuk itu Mang, numbuk objek tuh. Saya bebek, saya ikat dengan kain hitam, saya tandur di situ, di tepat kuburan itu. Dan benar, selama 7 hari, selama dihantui istri saya, itu total nggak pernah lihat sama sekali, nggak pernah lihat ada pocong, nggak pernah lihat ada apa. Nah, dari situ saya udah masuk inisiatif pemikiran saya, wah saya berhasil jadi orang kaya nih, judi pasti menang. Ambisi saya sudah naik Mang. Jadi ambisi saya sudah terbawa masuk ke lingkaran perjudian. Coba-coba dulu saya nih, pemikiran saya Mang. Kebetulan di desa saya kan banyak, tiap siang malam judi itu, tahun segitu tuh. Saya bawa uang waktu itu 10.000. Tapi ini nggak selalu saya bawa Mang. Cuma kalau saya mau main itu sesuai omongan si Mbak ini yang meninggal ini, tinggal dielus saja begini, nanti tanganmu akan seperti magnet. Angka berapa yang keluar tahu pasti kamu. Ini nisannya harus bolong 3 kata Bay. Bolong 3 Mang, ini kan 3 deh, 1, 2, 3. Nah ini khusus dadu. Kalau dadu kan ada 3. Jadi kita cari itu yang 3, yang lubangnya 3 secara alami. Dimintanya itu ya? Dimintanya itu, sama Mas Panjulnya itu. Nah saya praktekkan waktu itu sudah dapat ini Mang. Saya praktekkan, begitu saya judi, itu tahun 99 Mang. Saya lulus dulu ininya. Ya seperti istri lah. Di rumah? Di rumah. Tapi nggak tahu istri saya. Saya lulus dulu. Kamu ikut ya sama saya. Saya cuma bilangnya itu. Kalau sudah dilus begini Mang, ini tangan saya seperti magnet. Nih maaf ya, bukan untuk ditiru nih Bang. Ini kan nih, kopang nih, angka 1, 5, 6, terus 3, 2, 4. Nah,
saya ini kalau dadunya keluarnya apa, magnet, seperti magnet. Jadi pasang angka 6, ya pasti angka 6 yang keluar. Nama dujinya itu dadu kupruk. Dadu, judi Kupruk. dadu, kupruk. Ditutup itu ya? Yang ditutup itu. Nah makanya carinya yang 3 lubang. Sebab dadu kan ada 3. Yang ditutup itu ada 3. Nah kalau kita pasang itu seperti magnet tangan sayanya. Jadi yang keluarnya misalnya 1, kita pasang 2 itu nggak bisa tangan sayanya, tetap kita ke angka 1 atau kita ke angka, pokoknya yang keluar aja. Narik ya ini. Iya, narik seperti magnet. Jadi nggak tahu yang ngarahkan itu siapa. Tapi setelah tahu saya ternyata yang ngarahkan si pocong itunya. Jadi si pocong itu selalu ikut sama saya. Kelihatan Bang? Kelihatan sayanya. Jadi yang menggerakkan tangan saya itu si pocong. Jadi suruh ke sini ya ke sini. Tapi di dalam perjudian itu saya ya harus beli angkot lah. Tujuan saya itu harus beli angkot. Tadi waktu kita main judi itu, orang juga sudah mengenal saya, Bisa dikatakan bandar-bandar yang ada di wilayah saya ini takut sama saya. Bukan takut sama saya, takut sama pemasangannya. Takutnya pemasangnya itu ikut sama saya. Makanya nggak ada yang berani bandarin. Nah efeknya dari situ, Jadi kita masuk dunia perjudian itu dengan adanya ini, Simba ini, ya nomor 1 supaya penghasilan kita itu nambah, halal dan haramnya itu urusan nanti, dan kedua untuk memberi efek jerah bagi bandar-bandar kubruk, Nah, jadi saya itu main itu tidak pernah kalah. Dari desa ini ke desa ini, ke desa ini, ke desa ini, tetap tidak pernah kalah. Tetapi yaitu menangnya itu seperti dibatas. Jadi contohnya menangnya itu nggak bisa melebihi dari keinginan saya. Cuma 1 malam kita main itu paling menang 400-300 ribu. Jadi nggak sampai juta-jutaan. Dan saya juga mainnya itu sesuai dengan mengikuti irama saya, Kalau saya nggak dimain sendiri, takutnya bandar itu curiga. Contohnya gini, saya misalnya pasang ini tidak pernah dicia. Nah nanti takut bandarnya ini anak kalau pasang nggak pernah ditarik nih bawa apa. Tadi saya cuma pasang 3 kali dapat, 1 kali enggak. 3 kali dapat, 1 kali enggak. Tetap yang penting intinya saya itu menang. Tetapi dari hasil itu itu terbatas. Nggak bisa sampai 1 juta, 4 juta, sampai 5 juta 1 malam, nggak bisa. Tetap ada batas-batasannya. Karena saya mintanya sama si Mbak ini, yang penting target saya bisa terpenuhi, beli angkotnya. Jadi selama judi ya tetap jupir, tetap jalan. Karena usaha yang paling kita jalani dan tekuni itu selain judi, ya jadi supir angkot. Nah itu kurang lebihnya itu hampir 6 bulan. Mereka yang main kan pasti pakai juga nih Bah. Pasti pakai. Ada gesekan nggak? Ada Ya itu kejadian waktu hari Rabu Kliwon nih, saya masih ingat. Itu kejadian yang tidak bisa dilupakan. Itu si pemasang itu yang dekat bandar itu mungkin sama seperti saya, punya tirakat juga, punya kepintaran juga. Itu sampai kalap sampai kalap, katanya ada pocong. Dia lihat saya bawa pocong nih, tapi nggak bisa dia itu mengatakan bahwa si A bawa pocong, enggak. Karena orang itu juga pakai seperti itu. Cuma bisik-bisik saja sama saya, Mas, kok kenapa sih main kok sampai bawa-bawa seperti ini? Saya lihat loh sampai bawa pocong tuh. Cuma saya arahkan, sampai juga bawa seperti itu tuh. Ya kita sama-sama penjudi lah. Yang penting intinya
bandar nggak usah tahu aja. Intinya kita sama-sama jalan aja lah. Oke mas. Dan bandar pun setiap perjudian itu Mae, itu pakai yang namanya seperti mistik-mistik itu. Tetapi mistiknya bandar itu mistik yang bukan dari diri sendiri, dari orang lain, dari gurunya, atau minta ke ini, minta ke ini. Nah kalau apa kan dari diri sendiri, ritual sendiri. Dan si mbak ini, si pocong ini nggak pernah jauh dari saya. Itu masih tetap di bulan Agustus, bulan 8 tahun 99. Itu bandarnya seorang paranormal, Mang. Wah ngeri nih ya. Iya, bukan paranormal lagi. Kata si wilayah itu nih, bandar ini nih nggak pernah kalah. Bahkan penjudinya juga bisa nggadekin istri ke dia. Itu kalau wilayah itu, seumpama ini kalah nih Bang, nggak ada modalnya, istrinya itu bisa digadekan ke dia. Nah kita main di situ. Nah waktu itu saya judi itu Bang hampir kalah sama si bandar ini nih. Dari telinga saya nih Mang keluar darah. Nah keluar darah dari telinga saya. Padahal waktu itu nggak namanya nggak adu magnet, nggak adu basic, cuma adu tatapan aja. Ngong kuping saya nih Mang. Itu waktu itu modalnya saya nggak pernah banyak kalau modal judi Mang. Paling 30.000. Asal pasang pertamanya aja. Modal pertamanya aja. Si bandar itu Mang pingsan di kalangan sendiri, maksudnya di lapaknya perjudian itu pingsan. Kan rame nih, rame. Nah uang segitu banyaknya nih Mang, nggak ada yang ngambil. Uang di kopang itu, di lapak judi itu nggak ada yang ngambil. Jadi saya ambil semua sih uang. Berikut uang bandarnya juga saya ambil. Jadi seolah-olah ribut seperti itu tuh, orang itu nggak mikirin uang. Waktu diambil tadi uangnya nggak ada yang marah itu Bang? Nggak ada. Kayak nggak lihat begitu? Nggak lihat. Seolah-olah sok ambilin uang itu. Jadi saya itu ngambil uang yang ada di kopang. Di kopang tuh saya ambilin. Dengan uang modal bandar? Iya semua. Sikat semua. Nah di situ saya banyak dapat uang tuh Mang. Itu waktu itu saya ingat itu dapatnya 3,5 juta. Cuma yang namanya saya ya orangnya, yang penting bawa pulang uang udah selesai. Meskipun ngerugiakan juga pikir saya nggak ngerugiakan. Nah itu kan dapat ngambil dari uangnya bandar, uangnya pemasang. Nyuri. Ya bisa dikatakan nyuri lah. Tapi kalau nyuri kan nggak ada orang itu sih banyak. Kalau saya main itu Mas selalu bawa teman saya. Nah intinya untuk mengingatkan waktu. Nah seumpama saya pergi dari rumah jam sekian, saya pergi. Nah saya pesan sama teman saya, kamu makan yang enak, rokok yang enak, minum yang enak, mau minum cap motor, mau minum OT silakan, nanti saya bayarin. Nah begitu pas waktunya kamu samperin saya, ingetin pulang, itu aja. Nanti, karena kalau nggak diingetin Abah bablas ya? Bablas. Itu Abah nggak sampai diusir oleh bandar Bah? Maksudnya sudah menang terus? Enggak, karena kita main sesuai aturan kita Mang. Kita main kan istilahnya harus ada yang dicia. Nah makanya kita kalau judi itu paling besar itu 50.000, paling besar juga 100.000. Itu lihat di kopangnya. Kalau kopangnya pasangnya minimal 10.000 ya kita ngikuti 10.000. Nah itu jadi tentang pasang saya itu bervariasi Bang. Misalnya 5 koclokan, yang nggak dapat 1 koclokan, 2 koclokan. Yang penting kita jangan rugi. Kalau kita pasangnya dapat terus nanti ya diusir sama bandarnya. Wah ini pakai pakaian nggak boleh.
waktu terjadi seperti itu kan, waktu terjadi bandar sampai pingsan kan karena dia juga paranormal mandari jadi bandarku dadu. Nah saya bahwa si Mbak ini ingin menang dan ingin target tercapai. Itu 1 tahun saya bermain judi itu bang, dan hasilnya juga efektif. Hasil saya beli angkot, istri saya waktu beli angkot pertama itu bingung. Beli angkotnya bekas atau baru, Bah? Second Bang. Second ya. Second. Nah second, istri saya nanyain, Mas itu dapat batangan baru ya? Kata istri saya, enggak, itu dapat kontrak. Nanti setornya itu bulanan ke orang punya angkotnya. Sampai mertua saya juga bilangnya, kontrak Suk. Iya Pak. Ya udah, kamu opinin yang benar kalau dipercaya. Tuh. Tapi selama kita nyupir juga hokinya ada bang, yaitu si pocong itu selalu ikut, selalu nemenin. Jadi apapun aktivitas saya selama punya ini itu selalu dampingin saya. Jadi Ada pantangan nggak, Bah? nggak ada. Kalau saya sih yang namanya pantangan itu nggak pakai bang. Jadi alhamdulillah bang, dengan puasa itu akhirnya target saya ini terpenuhi dan bikin angkot, dan langsung saya putuskan perjanjian itu bang. Nah putusan dengan cara apa? Saya putuskannya dengan cara ritual lagi. Saya nggak openin ini. Jadi seberapapun ngamuknya, seberapapun permintaannya saya abaikan, dan saya tidak jalani lagi dunia perjudian itu, Mang. Maksudnya permintaan siapa? Saya tetap ini kan punya permintaan. Oh ada. Ada. Minta apa dia? Nah waktu itu kan mintanya kan caranya burung tekukur. Jadi setiap terbawa kliwon itu caranya burung tekukur itu disiramin di sini. Burung tekukur itu burung deruk tuh, Mang. Nah itu yang saya jalankan itu tuh. Tapi setelah udah targetnya terpenuhi, saya nggak jalankan itu. Dan yang sampai sekarang alhamdulillah saya masih seperti dahulu, sehat. Meskipun benda ini masih ada di saya. Jadi Abah ini punya target ya sampai tercapai beli angkot? Tercapai angkot. Sudah begitu? Sudah. Karena saya tidak mau mengikuti dunia yang merugikan saya nanti, Bang. Karena perjudian itu kalau kita masuk semakin dalam, itu kita semakin dekat dengan kehancuran. Itu sebetulnya. Jadi yang penting kita targetnya terpenuhi, ya udah, kita harus kembali lagi sesuai dengan harapan kita untuk mencari yang sejati kita usaha. Jadi jangan serakah juga gitu ya, Iya. Pak? Jadi nggak boleh serakah lah. Yang penting punya target, tapi jangan melebihi dari target. Itu akan aman. Ya pribadi saya sendiri. Ya sampai sekarang ya nggak ada yang namanya hantu menghantui, nggak ada. Karena satu permintaan yang saya tidak setujui, ya udah dianggapnya putus bagi saya. Yang penting kita bisa mendoakan, kuncinya mendoakan. Nah makanya saya putuskan. Jadi yang namanya perjudian, saya takutnya suatu saat kita akan kembali lagi seperti di mana kita tidak mampu. Saya punya pegangan tuh, saya punya target, selesai udah. Jadi saya bukan menganjurkan untuk orang berjudi, enggak, jangan. Karena orang berjudi itu maupun judi online maupun judi apa akan merugikan kita dan akan dimiskinkan lagi. Selagi kita bisa menghindari, selagi kita bisa mengerem, ya putuskan itu. Apapun tindakannya, apapun perbuatannya, cepat kita kembali lagi ke jati diri kita sendiri. Itu. Lalu angkotnya awet, Bang? Awet alhamdulillah Mang, sampai gini ya jalanlah sampai 2019. Begitu corona datang, tarikan sepi, saya jual lagi untuk usaha yang baru.
Sampai punya berapa waktu itu, Bah? Waktu itu punya 2 mang saya. 2 ya. Yang keduanya dari hasil benar. Enggak semuanya dari hasil itu. Dua-duanya dari hasil ini. Dua-duanya dari hasil ini. Jadi kita belinya itu bertahap. Enggak sekaligus kita beli satu, terus sekian bulan kita beli lagi. Enggak. Pakai DP. Yang keduanya itu kredit. Tapi ini masih berjalan waktu itu. Masih Sampai punya berjalan. Masih tetap. Selama target angkot lunas tetap masih jalan yang ini. Tapi begitu yang satu beli cash, yang satu beli kredit, tapi angsurannya dari judi tetap jalan. Begitu ini sudah selesai, tidak ada kredit, ini cash sudah selesai. Kita nggak menjalankan judi lagi. Bah, kalau ini dipakai oleh orang-orang lain bisa, Bah? Bisa, Menjalankan ritualnya. semuanya bisa. Tapi ya apa nggak ngajurin seperti itu? Karena ujung-ujungnya itu akan merugikan kita, Mang. Apapun bentuk kerjaan keserakahan manusia akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kalau bisa ya kita jalan dengan apa adanya. Yang penting kuncinya kalau kita hidup enak, hidup serba kecukupan, kuncinya satu, Mang. Setiap hari lahir kita selalu sujud kepada ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapaknya sudah pulang ke rahmatullah, kita doakan ke kuburannya, ampuni segala dosa. Itu aja kuncinya. Kunci hidup itu. Jadi kunci yang paling utama hidup di dunia ini supaya berkah, supaya dapat rezeki, dimudahkan segalanya. Ritual dengan cara yang benar di hari lahir, sujud ke kaki ibu dan bapak. Hari lahir kita ya. Hari lahir kita. Itulah ritual yang benar. Jalur pesugihan yang nyata. Karena doa seorang ibu, doa seorang bapak, ridhonya Gusti Allah. Itu, Mak. Jadi saya selalu kerjaan itu. Jadi sekarang ini Abah menyarankan lebih ke arah itu, Bah ya. Iya, betul. Pesugihan ke ibu ya. Iya, betul. Ini pengalaman yang bagus sekali ya. Jadi memang judi meskipun dengan jalan yang mistis tadi, Bah ya, Iya. tetap hancur juga Tetap ya. hancur. Terima kasih nih, Bah. Tadi Sama-sama, tipsnya Bang, juga ya. udah dikasih tahu ya. Jangan Sama-sama. melakukan pesugihan. Iya. Pesugihan ke ibu aja lah. Iya. Sampai di sini dulu kisah dari Abah Sukma. Kita nantikan kisah-kisah yang lainnya dari Abah Sukma. Sama-sama, Bang. Terima kasih sobat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.